Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya? Di kesempatan kali ini balik lagi dengan saya TM Syarizal, pastinya di channel saya Curcol Positif, Curcol with me, ambil positifnya, buang negatif. Kita masih berbicara berkaitan dengan SKB formasi dosen di penerimaan CPNS ya, dan sebenarnya ini sudah telah saya sampaikan karena juga proses SKB sedang berjalan, dan saya yakin ya, tapi saya yakin masih ada di antara kita yang memang belum melaksanakan SKB. Baik itu berkaitan dengan wawancara maupun berkaitan dengan micro teaching, dan saya harap ini bisa membantu kalian dalam memaksimalkan ya seleksi SKB. Dan lagi-lagi di video kali ini kita lebih berbicara berkaitan dengan persiapan micro teaching. Nah ya, dan ini apa ya, saya rasa sesuatu hal yang sangat penting ya berkaitan dengan micro teaching, apalagi bagi kita yang memang jarang ya atau tidak pernah sama sekali ngajar ya di dunia perkampusan ya, bisa dikatakan demikian. Nah, dan lebih tepatnya lagi ya, saya akan mencoba men-share ya berkaitan dengan hal yang dasar pada saat kita membuka dan menutup pembelajaran kita. Nah, pada saat kita membuka dan menutup sesi micro teaching sendiri ya, pada saat kita mengajarkan atau menyampaikan materi kepada para penguji. Dan apa yang saya sampaikan ini bisa juga diterapkan untuk proses pembelajaran di hari biasa ya, bukan pada seleksi SKB micro teaching di formasi dosen. Langsung saja, yang pertama itu berkaitan dengan membuka, cara kita membuka ngajar. Nah, cara kita membuka ngajar itu ya tentunya tidak langsung menyampaikan materi, tetapi ada beberapa hal dasar yang memang harus diperhatikan. Yang pertama itu berkaitan dengan kita harus menyampaikan salam, yang kedua sapa mahasiswa, yang ketiga ini berkaitan dengan sedikit basa-basi ya, basa-basi sekedarnya, dan yang keempat ini merupakan pengantar. Nah, pengantar ini ya baik tentang mengulang sedikit materi yang telah kita sampaikan ya, seolah-olah kita sudah menyampaikan materi pada pekan lalu, atau mungkin pengantar terkait dengan materi yang akan kita sampaikan. Nah, saya akan memberikan contoh ya dari 4 ini tadi: salam, sapa, basa-basi sekedarnya, dan juga pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik mahasiswa. Apa kabarnya di kesempatan kali ini? Senang bisa kembali menyapa kalian tentunya di mata kuliah Ekonomi Islam 1. Dan saya harap ya kondisi kita di hari ini dalam keadaan yang terbaik, dan jika ada di antara kita dalam keadaan sakit atau dalam keadaan ditimpa musibah ya, semoga Allah memberikan hikmah di balik itu semua. Nah, kita di kesempatan kali ini akan mencoba membahas tentang hal yang paling mendasar pada sistem aktivitas kehidupan manusia. Nah, yaitu berkaitan dengan iman, amal, dan ihsan. Nah, walaupun kita berbicara berkaitan dengan ekonomi Islam ya, tetapi hal-hal dasar ini berkaitan dengan iman, amal, dan ihsan ini adalah sesuatu hal yang wajib yang harus kita pahami terlebih dahulu sebelum kita masuk kepada esensi dari ekonomi Islam itu seperti apa. Nah, oke, itu adalah contoh ya. Itu adalah contoh, kalian boleh mengimprove atau dengan redaksi yang berbeda itu silahkan. Nah, yang jelas kalau untuk micro teaching khususnya itu jangan terlalu banyak habis waktu untuk prolog ketika kita ingin membuka ngajarnya ya, karena waktunya itu juga sangat terbatas. Dan kali ini saya akan mencoba memberikan contoh ya, atau memberikan gambaran apa yang harus kita penuhi unsur-unsurnya ketika kita ingin menutup ya pembelajaran kita di hari itu. Nah, dan yang pertama itu kita harus menguraikan ya berkaitan dengan kesimpulan yang telah kita sampaikan materi tadi. Yang kedua itu berkaitan dengan ucapan terima kasih dan permohonan maaf, dan otomatis yang ketiga ini juga berkaitan dengan salam penutup. Contohnya gimana sih, Bang? Ya, oke, contohnya itu seperti ini. Adik-adik mahasiswa, waktu kita juga sangat terbatas ya di pertemuan kali ini. Saya harap apa yang telah saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Nah, namun sebelum saya menutup perkuliahan kita, saya ingin mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya apapun esensi yang kita lakukan, baik itu aktivitas ekonomi dalam hal transaksi, dalam hal mencari kekayaan, dan juga aktivitas lainnya dalam ekonomi itu, semua itu harus dilandasi berkaitan dengan keimanan. Ya, karena keimanan kita itu akan berdampak pada amal yang akan kita
tunaikan ya, dan juga nanti akan berdampak ihsan, kebaikan yang akan kita dapatkan tidak hanya pada diri kita namun juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Makanya dalam Islam itu, terutama ekonomi Islam itu, yang dikehendaki itu adalah kemaslahatan umat ya, kemaslahatan umat, bukan hanya sebatas kemaslahatan individu. Dan itu yang membedakan antara ekonomi Islam sama ekonomi konvensional. Mungkin itu saja closing statement dari saya. Oleh karenanya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah mengikuti perkuliahan ini dari awal hingga akhir. Jika ada yang ingin ditanyakan ya, boleh disimpan dulu pertanyaannya. Nanti pekan depan akan kita bahas lebih lanjut ya, atau akan kita diskusikan berkaitan dengan materi kita hari ini ya. Bukan saya tidak ingin mendiskusikannya, tapi waktu yang sangat terbatas. Dan juga saya ingin mohon maaf ya apabila ada kesalahan atau suatu hal yang nggak berkenan ketika saya menyampaikan pembelajaran di hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf ya. Sampai jumpa. Semoga berkah apa yang telah kita pelajari. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu contoh saja ya. Kalian boleh mengikuti atau mengimprove kembali, itu terserah kalian ya. Yang jelas kalau memang kita menyampaikan materi itu, yang paling penting itu kita nyaman ya. Tidak dibuat-buat atau tidak lebay. Nah, karena kalau memang udah dibuat-buat dan lebay, itu membuat kita sendiri itu nggak nyaman, apalagi yang mendengarkan atau yang menguji kita ya. Otomatis kita harus menyampaikannya itu dengan santai, sesantai mungkin. Dan bagaimana santai seseorang itu hanya kita yang tahu cara penyampaian itu seperti apa. Jadi cukup sekian ya, semoga bermanfaat, sukses terus. Semoga di antara kalian atau yang nonton ini saya doakan lulus menjadi seorang dosen dan bisa berkecimpung ya di dunia akademisi dengan baik dan membawa kampusnya itu menjadi kampus yang terbaik setelah kita berada di sana. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.